Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komponen yang ada di dalam bahan pangan, yang tergolong dalam karbohidrat. Karbohidrat ini banyak dipakai sebagai sumber energi, tetapi golongan-golongan karbohidrat tertentu tidak bisa digunakan sebagai sumber energi, khususnya bagi manusia. Sehingga digunakan untuk keperluan tertentu, salah satunya digunakan untuk perbaikan saluran pencernaan, ya, seperti serat dan golongan-golongan yang lain. Nah, pada golongan karbohidrat, ini ada satu golongan tertentu yang termasuk dalam kategori polisakarida. Ya, di bahasan-bahasan saya yang lain, saya sudah membahas mengenai apa itu polisakarida dan golongan-golongannya. Jadi polisakarida ini merupakan bagian besar ya dari karbohidrat yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan pokok. Golongan polisakarida yang akan saya bahas ini merupakan golongan yang sangat penting karena ini banyak dikonsumsi oleh manusia ya. Kita mengkonsumsinya sebagai bahan makanan pokok yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar ya atau bahan untuk membentuk energi di dalam tubuh. Ya, golongan ini banyak terdapat di dalam produk seperti nasi, ya, kemudian pada ubi-ubian, terdapat juga pada sebagian tepung yang digunakan untuk membuat roti, misalnya pada tepung terigu, kemudian ada juga bahan substitusi yang lain seperti pada tepung cassava, kemudian tepung maizena, dan banyak tepung-tepung yang lain. Nah, betul sekali yang akan kita bahas adalah pati. Ya, di mana pati ini tersusun atas dua komponen besar yang kita sebut sebagai amilosa dan amilopektin. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mudah memahami atau mengidentifikasi bahan yang disebut dengan amilosa, kemudian amilopektin, dan selulosa. Jadi bagaimana membedakan antara amilosa amilopektin, kemudian bagaimana juga membedakan antara amilosa dan selulosa ya. Jadi supaya kita lebih paham ya di dunia bioteknologi, di dunia biokimia ya. Jadi kalau di kuliah sehari-hari bahasan ini ada di mata kuliah biokimia ya. Jadi penggolongan karbohidrat terutama pada bagian strukturnya ya. Jadi video ini saya kasih judul mengenai cara mudah membedakan amilosa, amilopektin, serta serat. Ini biasanya kita bingung ya, apa sih yang menjadi ciri khusus dari amilosa, kemudian apa yang menjadi ciri khusus dari amilopektin, serta apa yang menjadi ciri khusus dari serat apabila kita bedakan dari segi strukturnya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dengan mengenai amilosa. Jadi amilosa ini merupakan bahan penyusun dari tepung yang kita sebut sebagai pati. Jadi ini merupakan komponen utama dari pati. Jadi kalau core besarnya itu tepung, kemudian kita perkecil lagi, di bawah di dalam tepung itu ada banyak komponen yang lain, salah satunya adalah pati. Nah, kemudian kita perkecil lagi, pati ini tersusun atas bahan yang disebut dengan amilosa. Jadi amilosa kalau kita golongkan dalam struktur besar sakarida ini tergolong dalam polisakarida ya. Jadi polisakarida merupakan polimer dari gula atau sakarida yang jumlahnya di atas 8. Itu namanya polisakarida. Jadi senyawa penyusun utamanya adalah glukosa ya. Jadi amilosa ini tersusun atas molekul utama yang disebut dengan glukosa atau kita sebut sebagai monomer. Jadi kalau polisakarida kita hidrolisis sempurna maka akan didapatkan glukosa. Nah, inilah yang disebut sebagai monomer atau satuan terkecil dari polisakarida. Sekali lagi bentuknya adalah glukosa. Nah, glukosa ini disusun dalam sebuah ikatan glikosidik di mana glikosidik ini terikat pada ikatan struktur alfa 1,4. Ya, jadi bentuk ikatan pada amilosa adalah alfa 1,4. Inilah yang harus diperhatikan
bahwa penyusun dari amilosa merupakan glukosa yang diikatkan dengan glukosa yang lain dalam sebuah ikatan alfa 1,4. Nah, ciri utama dari amilosa, ya, amilosa ini merupakan polisakarida yang tidak memiliki cabang. Ya, sekali lagi dia hanya berupa rantai lurus saja, di mana rantai lurus ini merupakan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, yang kedua, amilosa ini lebih larut di dalam air dingin. Ya, jadi air dingin yang dimaksud sini adalah air yang memiliki suhu ruang. Ya, jadi kisaran suhunya antara 27 sampai 30 derajat Celcius, ini dia bisa larut. Nah, jadi kalau kita melarutkan tapioka misalnya, ya kita larutkan tapioka dalam air dingin, ini nanti akan ada fraksi larut dan fraksi yang tidak larut. Jadi kalau misalnya ada tapioka dikasih air, terus kemudian kita aduk menjadi berwarna putih, nah itu adalah bagian yang larut, itu merupakan bagian dari amilosa. Nah, kalau misalnya kita menanak nasi, kalau kita membuat nasi, terus nasi itu menjadi lengket, ya, terus pecah, nah ini yang paling berperan di dalam proses pecahnya dan lengketnya bahan pangan adalah amilosa. Atau misalnya kita merebus mie instan, ya, di dalam hasil rebusan mie instan itu airnya menjadi keruh, ya. Nanti misalnya minyak kita angkat, terus kemudian airnya menjadi keruh dan lengket, ya, airnya menjadi kental. Nah, kental dari sisa bekas rebusan mie instan itu adalah amilosa yang pecah, ya, amilosa yang pecah. Nah, itulah sekilas mengenai amilosa dan kita akan bahas bagaimana strukturnya. Nah, amilosa ini tadi sudah saya jelaskan, monomernya adalah glukosa. Ya. Seberapa banyak glukosa yang terikat di dalam monomer-monomer membentuk polisakarida yang disebut amilosa, ya paling sedikit rata-rata adalah 250 satuan gula atau lebih, ya. Jadi kisarannya adalah 250 atau lebih, ya. Tetapi lebihnya juga tidak jauh-jauh amat, ya, dari angka ini mungkin 250 sampai 500-an, ya. Jadi membentuk satu amilosa. Nah, panjangnya rantai atau jumlah monomer yang terikat di dalam polisakarida ini atau amilosa ini sangat tergantung dengan jenis sumbernya, ya. Kalau dia sumbernya polisakarida dari nabati, maka sangat tergantung dengan jenis tanamannya, kemudian sangat tergantung jenis umbinya, ya. Sedangkan kalau dia pada hewan, ya kalau pada hewan ini namanya glikogen, ya. Ini sangat tergantung dengan jenis hewannya, ya, dan bagaimana aktivitas hewan itu juga sangat menentukan. Nah, pada pembentukan misalnya pada produk beras yang kita olah menjadi nasi, ya, amilosa ini berperan penting dalam pembentukan tekstur nasi yang kita sebut dengan nasi perah. Ya, jadi akan menjadikan nasi menjadi keras. Ya, inilah yang disebut dengan tekstur perah. Jadi kalau misalnya diolah menjadi produk, ini yang paling cocok itu diolah menjadi nasi goreng, ya, sehingga tidak lengket, ya, nasi gorengnya akan perah. Nah, jadi untuk amilosa, ya ini merupakan struktur monosakarida yang saya kasih kotak di tengah ini adalah monosakaridanya. Sekali lagi tersusun atas glukosa, ya, glukosa yang terikat pada ikatan alfa 1,4. Nah, yang dimaksud dengan alfa 1,4 ini artinya bahwa glukosa berikatan dengan glukosa terdekat pada atom C nomor 1. Ya, jadi ini merupakan atom C nomor 1 berikatan dengan C nomor 4, ya, dari glukosa yang ada di sebelahnya. Jadi kalau ini kita kasih angka 1, maka ini 2, kemudian ini 3, ya. Ya. Kemudian ini 4. 4-nya adalah di sini. Ya, ini disebut dengan alfa 1,4. Nah, 1,4. Demikian juga kalau saya jelaskan dari yang ada di sebelahnya, ini adalah 1, kemudian ini 4-nya, sehingga menjadi alfa 1,4. Alfanya dari mana? Jadi
Di video saya yang lain saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa membedakan mana struktur alfa, mana struktur beta. Jadi mudahnya struktur alfa ini lahir akibat adanya struktur siklik di mana adanya ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 5 sehingga menyisakan residu C nomor 6 yang kita sebut dengan CH2OH ya, CH2OH. Patokannya itu terletak pada atom C nomor 1 ya, atom C nomor 1 yang kita perhatikan adalah gugus OH-nya. Jika gugus OH pada atom C nomor 1 dengan residu CH2OH nomor 6 berseberangan, maka kita beri simbol alfa. Berseberangan atau kita sebut dengan trans. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ini OH, ini pada C nomor 1, artinya posisinya ke bawah. Ya. Kok bisa tahu ke bawah? Karena ini ikatannya ke bawah. Ya, ini ikatannya ke bawah. Ini ikatannya sekali lagi ke bawah. Sementara CH2OH pada atom C nomor 6 ini ke atas. Nah, jadi cukup jelas yang satu ke bawah, yang satu ke atas, maka kita sebut sebagai berseberangan atau trans. Kemudian kita beri simbol alfa. Sehingga ini merupakan ikatan alfa 1,4. Inilah yang kita sebut dengan amilosa. Seluruhnya berikatan ya, lurus semua, alfa 1,4, alfa 1,4 tanpa cabang. Yang kedua, kita akan bahas mengenai amilopektin. Ya, amilopektin ini merupakan komponen penyusun pati bersama-sama dengan amilosa. Ya, jadi bahan ini merupakan penyusun terbesar komponen pati bersama-sama dengan amilosa. Ya. Ini juga merupakan molekul glukosa. Jadi amilopektin juga monomernya glukosa. Apabila kita hidrolisis sempurna dari amilopektin, maka akan dihasilkan monomer dalam bentuk glukosa. Nah, ikatannya adalah alfa 1,4 glikosidik. Nah, ini merupakan rantai dasarnya. Jadi amilopektin memiliki rantai dasar sama persis seperti amilosa, yaitu alfa 1,4 glikosidik. Yang membedakan adalah bahwa pada amilopektin memiliki cabang. Ya, tadi sudah saya jelaskan amilosa tidak memiliki cabang sama sekali. Sementara pada amilopektin dia memiliki cabang, di mana cabang ini juga merupakan glukosa yang diikatkan dengan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Jadi rantai dasarnya adalah alfa 1,4, ini merupakan rantai dasarnya, kemudian cabangnya pada 1,6 alfa glikosidik. Nah, di mana posisi cabangnya? Jadi cabang dari amilopektin ini terletak setiap, ini kisaran ya, kira-kira pada setiap 20 satuan dari rantai dasar alfa 1,4. Jadi ada glukosa, 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 sebanyak kira-kira 20, baru dia ada cabangnya. Nanti pada rantai dasar glukosa, 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 setelah 20 ada cabangnya. Jadi begitulah cabangnya seperti itu, ya jumlahnya setiap 20 rantai kira-kira. Nah, berapa jumlah glukosa yang terikat dalam satu amilopektin? Ya. Kalau amilosa tadi kisarannya 250 ke atas. Nah, kalau amilopektin ini cukup besar, yaitu satuannya kisarannya di atas 1000. Ya, jadi 1000 glukosa yang saling berikatan dengan ikatan dasar alfa 1,4 dan cabang 1,6 membentuk satu molekul yang disebut dengan amilopektin. Ya. Berbeda dengan amilosa, bahwa amilopektin ini tidak larut pada air dingin. Ya, jadi kalau kita punya tapioka atau tepung beras atau tepung yang lain, kita tambah air dingin, maka yang larut hanya amilosa, sementara amilopektin tidak larut. Tetapi amilopektin larut pada air panas. Ya, jadi kalau misalnya ada amilopektin, untuk melarutkannya harus kita campur dengan air panas. Ya. Ini struktur dari amilopektin yang saya jelaskan tadi. Ini rantai dasarnya, ya, ini rantai dasarnya yang lurus.
ini adalah alfa 1,4 glikosidik. Nah, sementara dari setiap 20 satuan glukosa ini dia akan memiliki cabang. Nah, cabangnya adalah 1,6 ya, alfa glikosidik. Jadi alfa 1,6 atau 1,6 alfa glikosidik. Nah, saya akan jelaskan cabangnya ini ya. Yang bagian atas ini terikat pada C nomor 1 ya. Sekali lagi ini adalah C nomor 1. Sementara terikat pada C nomor 6 ya. Ini C nomor 6. Sehingga ikatan ini menjadi 1,6 ya. Jadi 1,6. Nah, posisi alfanya dilihat dari mana? Ya, posisi alfa dilihat sekali lagi pada atom C nomor 1, karena ini adalah C nomor 1, gugus OH-nya. Kemudian kita bandingkan dengan CH2OH ya, yang terikat pada C nomor 6. Posisinya yang satu menuju ke bawah, yang satu menuju ke atas. Sehingga ikatan ini menjadi alfa glikosidik. Ya, cukup jelas ya. Nah, pada di teknologi beras, kandungan amilopektin ini akan berpengaruh pada tingkat kepulenan beras. Jadi kalau kita mengatakan, oh beras ini pulen, ini artinya beras ini banyak mengandung amilopektin yang lebih tinggi dibanding dengan beras yang perak. Ya, jadi ini juga sering digunakan sebagai indikator atau indikasi beras itu baru atau tidak. Jadi awalnya beras yang pada saat kita baru panen, ini sebenarnya pulen. Terus kemudian setelah disimpan, sebagian amilopektin dia akan terhidrolisis atau akan putus, akan berubah menjadi amilosa, sehingga beras yang disimpan lama akan berubah dari pulen menjadi beras yang perah. Ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan amilosa amilopektin? Nah, yang pertama dari bentuknya, amilosa dia memiliki rantai lurus sehingga kalau kita gambarkan dalam struktur 3 dimensi seperti ini, seperti kabel. Nah, sementara amilopektin dia juga memiliki banyak cabang, ya, sehingga dia berbentuk seperti ini, ya, berbentuk seperti ini. Semakin banyak cabang, maka artinya semakin banyak satuan monosakarida yang terikat di dalam amilopektin ini. Ya, jadi perbedaan yang paling mudah kita lihat dari cabangnya. Ya, kalau strukturnya, jadi struktur dasarnya sama, alfa 1,4, kemudian ini 1,4, ya ini 1,4. Tetapi pada amilopektin dia memiliki cabang. Cabangnya adalah alfa 1,6 alfa ya glikosidik. Itulah bedanya struktur antara amilosa ya dan amilopektin. Nah, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi gambar yang lain, ini yang disebut dengan amilosa, dia hanya terdiri dari rantai dasar saja, yaitu alfa 1,4. Kemudian untuk amilopektin, selain dia punya ikatan alfa 1,4, dia juga punya cabang alfa 1,6. Nah, bagaimana bedanya dengan serat ya, serat atau selulosa? Serat dan selulosa, sebenarnya serat ini bukan hanya selulosa ya, tetapi banyak juga komponen-komponen yang lain, ada hemiselulosa dan komponen yang tidak larut yang lainnya. Tetapi yang saya bahas di sini hanya selulosa saja yang merupakan komponen terbesar dari serat. Jadi selulosa merupakan senyawa organik tergolong dalam polisakarida. Ya. Nah, satuan terkecil atau monosakaridanya kalau kita hidrolisis sempurna sama-sama glukosa. Ya, jadi selulosa ini tersusun atas glukosa. Nah, tetapi ikatan antara glukosa yang satu dengan glukosa yang lain, ikatannya adalah beta. Ya, jadi kalau pada amilosa itu ikatannya alfa, amilopektin ikatannya alfa, pada selulosa ikatannya beta. Di mana ikatannya? Ikatannya terletak pada 1,4 beta glikosidik. Jadi kalau dilihat dari strukturnya lebih mirip pada amilosa dibanding dengan selulosa dan amilopektin. Jadi sekali lagi secara struktur amilosa lebih mirip kepada selulosa. Ya, jadi maksudnya selulosa mirip pada amilosa dibanding dengan amilopektin. Nah, ini paling besar
digunakan untuk menyusun ya dinding sel. Ya, kalau pada hewan dia merupakan bagian dari membran sel. Ya. Oke, ini adalah struktur selulus. Ya, struktur selulus saya gambarkan dalam 3 metode penggambaran. Yang pertama, gambarnya ke bawah semua, ya ini. Kemudian yang satu ke atas semua. Kemudian yang ketiga ke atas dan ke bawah, ya ke atas dan ke bawah. Saya akan jelaskan di mana bedanya. Ini selulosa, ikatannya sekali lagi adalah 1,4. Ya, 1,4. Jadi ini terikat, ini adalah atom C nomor 1, ini atom C nomor 4. Sehingga ikatan ini menjadi 1,4. Oke, ini juga begitu. Ini 1,4, ini juga 1,4. Nah, dari 3 gambar ini semuanya sama-sama beta, tetapi terletak pada proses penggambaran yang berbeda. Jadi penggambaran strukturnya yang berbeda. Saya akan jelaskan yang pertama yang atas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan beta, ini merupakan hasil konfigurasi siklik. Yang harus diperhatikan adalah residu pada atom C nomor 6, yaitu CH2OH. Ya, jadi ini C nomor 1, maka ini C nomor 2, ini C nomor 3, seterusnya, dan ini nomor 5, ini artinya nomor 6. Oke, struktur beta ini disebut dengan struktur cis, artinya dia searah. Ya, ini ke bawah, ini juga ke bawah, sama-sama ke bawah sehingga dikasih notasi beta. Oke. Kita lihat pada gambar yang kedua, ya, ini adalah beta 1,4. Sekali lagi, beta itu penggambaran struktur siklik yang memperhatikan residu C nomor 6, CH2OH, ini ke atas. Kemudian ini posisi OH pada atom C nomor 1 juga ke atas. Ya, ke atas, ini hanya ke bawah, pasti OH-nya pasti ke atas. Sehingga ini beta. Nah, kita gambarkan yang ketiga. Nah, ini satu ke atas, satu ke bawah. Ini yang harus diperhatikan adalah C nomor 1. Ini artinya ini nomor 1. Patokannya adalah gugus O. Ya, ini yang menjadi patokan mana C nomor 1, mana C yang lain. Nah, ini ya. Ini artinya C nomor 1 yang terikat dengan gugus O, sehingga ini adalah C nomor 6. Ya, maka ini nomor 1. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kemana arah OH-nya. Ini arah OH-nya ke atas. Ya, ke atas. CH2OH-nya kemana? Ini juga ke atas. Inilah yang disebut dengan struktur beta. Ya. Jadi cukup jelas saya berikan 3 gambaran, di mana gambaran ini yang satu ke bawah, kemudian yang satu ke atas, kemudian yang 3 adalah campuran ke atas dan ke bawah. Ya. Ini perbedaan antara amilosa dan serat. Terletak di mana? Jadi dari segi struktur kelihatannya ini sama. Kelihatannya sama. Sama-sama dia memiliki rantai lurus dengan monosakaridanya adalah glukosa. Jadi memiliki monomer yang sama. Bedanya terletak pada jenis ikatannya. Pada amilosa ini ikatannya alfa, ya. Ini alfa karena satu ke atas, satu ke bawah. Pada selulus ini ikatannya adalah beta, ya. Sama-sama ke atas semua, ke bawah semua. Ya, memang sepertinya sederhana, yang satu alfa, yang satu beta, tetapi memberikan efek yang sangat signifikan di dalam dunia biokimia. Kenapa? Ya karena manusia tidak bisa mencerna serat. Karena di dalam usus kita, di dalam usus manusia, konfigurasi untuk enzim pemecah gula, ya, atau enzim untuk amilase, konfigurasinya alfa, sehingga hanya bisa memutus produk-produk atau polisakarida dalam bentuk ikatan alfa saja. Nah, sementara enzim beta atau enzim dalam konfigurasi beta di dalam usus manusia tidak terdapat. Nah, hanya terdapat pada hewan mamalia saja yang bisa mencerna untuk kategori polisakarida dalam konfigurasi beta. Ya. Jadi demikianlah cara kita membedakan antara amilosa, amilopektin,
kemudian membedakan juga dengan serat. Ya, jadi bagi Anda yang belum paham bagaimana perbedaan antara amilosa, amilopektin, dan serat, ya, Anda bisa memutar video ini berkali-kali sehingga Anda bisa digunakan untuk pembelajaran ya, bagaimana membedakan amilosa, amilopektin. Berikutnya bagaimana Anda membedakan antara amilosa dengan serat. Oke, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.